Lu boleh jual gorengan, lu boleh jual gado-gado. Yang satu ada benefit kesehatan lebih besar dari yang lain. Oke. Dua-duanya sama-sama mengenyangkan. Oke. Gua merasa sistem YouTube sekarang lebih ngedorong gorengan daripada gado-gado. Gue tahu gado-gado itu menyehatkan, gue tahu gorengan itu nggak sehat, tapi gue pengen beli gorengan, bukan beli gado-gado. Kalaupun gue pengen beli gado-gado, nggak akan di tempat lu. Gue juga tahu konten lu itu berkelas, tapi lu nggak bisa nge-hate konten ini busuk, konten ini sampah, konten ini itu cuma subjektif lu aja, narsisme lu doang. Hello mother-mother, what's up bocil-bocil yang pada doyan kentut? Balik lagi sama gua Romi BWG. Udah lama nih kita nggak toksik bareng nih. Udah lama nggak nyinyirin orang. Kali ini kayaknya agak resah juga gua akhir-akhir ini lihat di beranda YouTube gua ya. Selain konten gue yang basi itu, gue lihat beranda YouTube gue itu dipenuhi sama trending topik yang ya dramatisasi YouTube lah, kalau gue bilang tuh dramatisasi lah. Ada yang bilang kita mau pamit kemana sih bang? Ya dari YouTube yang lama lah, dibilang channel lama yang ngakunya pionir lah ya, bilangnya pionir, legend nih ya sih. Gue awalnya nonton ya kan, respect juga, mungkin lelah ya kan, udah mungkin faktor apa segala macem. Di menit kelima jelas dari menit pertama sampai menit kelima jelas dia pamit undur diri, oke lah ya kan, lu referensi gue tetap ya kan. Tapi makin kesana makin aneh nih, kalau gue rasa sih aneh, makin halu ngablu kemana-mana ya pembahasan dia pamit. Tapi kok lu agak-agak ngomong kemana-mana bro, gue bilang. Lu nyalain, adalah dia bilang nyalain sistem YouTube lah, algoritma YouTube. Apaan sih kalau gue bikin YouTube, bikin channel, gue bikin video kayak gini ya ini passion gue pengen ngobrol ini karena gue punya mindset yang beda terhadap satu hal yang sama. Gue punya psychoanalysis, kayak kalau gue bilang psychoanalysis ya, psikoanalisis gue itu beda sama khalayak umum. Jadi ya gue ketika gue ngeliat lu ngomong kayak gitu bukan hal yang wajar buat gue. At least lu itu YouTuber legend lu men, udah hampir 10 tahun gitu ya. Lu nyalain sistem YouTube yang sekarang berkembang. Pertama ya, gue lihat itu lu 3 poin yang gue tangkap dari omongan lu nyalain sistem YouTube tentang algoritma YouTube. Kedua, lu ngomongin soal lu nyalain juga YouTuber yang lagi mendominasi, konten-konten yang mendominasi. Dan yang ketiga, lu nyalain netizen yang ngikutin arus. Pertama deh, kita bahas satu-satu deh ya. Ya ini no offense ya men, no offense sama sekali, no blaming. Cuman menurut gua mindset yang lu bawain ke konten lu gak masuk di logika gua. Mungkin logika gua yang beda atau gimana ya, terserah lah. Pertama lu ngebahas soal sistem YouTube. Gua lihat ya kan, lu bicara soal algoritma YouTube apa segala macam, YouTube ini nggak fair. Terus lu bilang lagi YouTube ini lebih berpihak kepada gado-gado, lebih berpihak kepada gorengan. Apa emang YouTube jualan gorengan, tempe-tempe? Nggak, analogi nggak gitu men. Maksud gua kalau lu bicara soal algoritma YouTube, soal dia bicara nanti YouTube itu bikin, walaupun itu konten sampah, anggaplah konten ini gue sampah terus trending gitu ya, so what gitu loh. Ini kan maksud gue soal selera ya. Lu bicara nih selera gorengan sama selera gado-gado, nggak semua orang suka gado-gado, nggak semua orang suka gorengan. Jadi lu nggak bisa nyalain cuman sistem ini, sistem ini cuma berpihak kepada yang trending, terus tiba-tiba beranda gue nongol yang trending. Sekarang ini lu trending karena lu nyinyir. Terus masalah juga jadi buat gue ya, aneh aja lu nyinyirin YouTube tapi lu buat trending, terus lu masih tetap nyalahin, kan enggak men. Maksud gue aneh aja lu membahas itu seakan-akan lu terlihat lu bukan memakan ludah lu lagi sih itu. Kalau gue bilang lu berkontradiktif sama omongan lu yang keluar dari mulut lu. Jadi
sistem algoritma itu gue nggak paham lah ya, karena gue bukan pihak YouTuber, gue nggak punya staff card YouTuber, staff card YouTube, gue nggak kerja di perusahaan YouTube lah. Kalau gue cuma numpang aja di sini, numpang platform YouTube, gue posting sama aja kayak gue punya Facebook, kayak gue punya Instagram, gue punya Line, gue posting aja. Jadi nggak soal masalah dia mau hitung postingan gue itu kayak gimana, nggak soal. Jadi sah-sah aja mau YouTube ini nilai karya gue ini sampah atau enggak, itu sah-sah aja. Karena ya gue nggak ada kemampuan untuk menyenggol YouTube gitu. Jadi kalau lu mau mengharapin, kalau waktu itu gue nonton di video lu soal ini yang konten yang seperti ini diberi reward. Bagi gue di YouTube itu nggak ada namanya reward and punishment, nggak ada. Jadi lu bicara reward and punishment, tapi lu bicara reward yang dikasih ke konten yang sampah ini, sedangkan konten yang bagus tuh kayak gimana, kan nggak ada yang tahu men. Asli, gue mikir ya, apa sih yang lu dramain? Apa sih? Lu nyinggung sistem algoritma YouTube. Salah nih, sistem yang kejam yang kayak gini-gini. Tapi lu nggak menawarkan solusi konkret sistem yang baru kayak gimana sih? Sistem yang lu damba-dambakan kayak gimana? Kita bicara sistem negara. Sistem negara ini rusak. Fuck, look up, fuck. Ya, kita tahu sistem negara rusak. Tapi kalau gue pribadi, gue akan bicara sistem negara yang benar adalah sesuai omongan gue. Nih, sistem negara yang benar tanpa ada koruptor, tanpa adanya hukum-hukum yang dilanggar, hukum-hukum tidak ada pasal karetnya. Menurut gue, kalau menurut lu kan cuma bicara sistem ini salah, sistem yang kayak trending topik kayak gini-gini salah. Tapi lu nggak memberikan solusi konkret sistem yang benar kayak gimana. Yang lu jelasin adalah ya konten gue bagus, konten gue editor berkelas, gue udah susah-susah bikin konten, effort gue gede, apa segala macem. Itu salah men, menurut gue nggak kayak gitu. Kalau lu mau mengkritisi sesuatu kayak sistem YouTube dan lu masih dalam lingkaran YouTube, menurut gue totally wrong. Logika gue, opini gue, asumsi gue ya. Nggak tahu lah, asumsi kita masing-masing berdiri di atas kebenaran kita masing-masing. Dan yang kedua yang gue paling gue agak risih ketika lu bicara soal konten yang mendominasi. Kayak sekarang lu agak lebih mengkritisi soal konten yang mendominasi kayak sistem-sistem giveaway, terus prank-prank. Men, sebenarnya giveaway itu apa sih? Dia ngasih, gue bikin konten, terus gue ya udah nih setelah ini gue mau bagi-bagi iPhone kayak gini-gini. Itu kan yang menurut giveaway. Cuman menurut gue sah-sah aja, di rules YouTube itu sah-sah aja. It's fair, menurut gue tetap fair, tetap adil. Karena itu juga sebagai modal ya. Kalau pemahaman gue soal YouTuber dia mau bagi-bagi giveaway atau enggak, tetap itu fair. Karena apa? Itu adalah modal dia. Gue bikin konten inilah modal gue. Bangku, terus bantal, terus handphone, mikrofon, kamera, lightning, listrik, terus nanti diedit pakai laptop, ya kan? Terus gue upload pakai kuota. Itu modal gue. Tapi kan gue nggak bicara itu price listnya berapa kan? Sama aja sama orang yang bikin konten, dia bagi-bagi iPhone. Berarti kan dia bisa naker modalnya berapa. Bisa kelihatan price list dia ngeluarin modal untuk bikin konten itu bisa terlihat gitu loh. Jadi gue juga akuin lu juga pasti bikin konten itu pakai modal. Ya nggak mungkin dong lu punya set, latar background lebih bagus daripada jendela gua nih. Dan lebih bagus daripada sofa bangku gua, ya kan? Pasti lu punya modal sendiri gitu men. Jadi goblok aja kalau lu bicara ini giveaway ini kayak gini dan lu analogiin lagi lebih tolol. Lu analogiin ke sistem pemilu, giveaway dalam pemilu itu goblok men. Kenapa gue bilang goblok? Kalau lu analogiin kayak gitu, lu akan terlihat tolol. Sekarang gini, sistem
Tujuan pemilu apa? Memilih pemimpin bangsa. Oke? Kalau giveaway dalam YouTube, lu memilih konten dia karena dia giveaway dalam YouTube, konten dia ini akan memimpin kita nggak sih? Kan enggak. Kalau pemilu wajar, dia nyogok gue cepet ya kan. Kalau gue terima ya gue yang goblok. Karena dia akan mengatur hidup gue. Dia akan jadi pemimpin negara ini, dia dan mengatur seluruh negara ini. Itu goblok kalau gue ngambil duit 100.000 yang dibagiin sama dia, terus gue milih dia. Beda men, kalau giveaway ini dalam YouTube ini beda. Jangan lu samain analogin sama pemilu. Konteksnya sangat berbeda. Karena di YouTube ini hanya membagikan informasi. Semua informasi itu ada. Mau dari jokes, tutorial, prank-prank tolol, atau mau cover lagu, atau mau apapun itu ada. Mau yang lu kata-katain soal orang beli ikan cupang viewernya banyak, atau lu mau bicara soal ada bocah ya kan jelek banget bikin bukan boneka, ya itu udah, itu semua informasi, itu adalah semua informasi. Tapi gini ya, tapi semua itu tidak mempengaruhi hidup kita. Informasi-informasi itu tidak akan sangat mempengaruhi hidup kita, gitu loh. Karena itu tidak akan mengatur hidup kita ke depannya. Beda sama pemilu. Kalau pemilu jelas, kalau kita ngambil sogokan itu, dia terus jadi gubernur atau jadi presiden, dia mengatur hidup kita, kita yang rugi. Kalau di YouTube, apakah rugi audiensnya, netizennya? Enggak sama sekali, nggak ada yang dirugikan. Ya mungkin lo aja ya kan yang merasa rugi atas pada audiens pada kabur ya kan. Ya gue nggak tahu lah ya, entah lo merasa kayak gitu atau enggak. Kalau gue, karena at least gue sendiri nggak punya audiens ya kan, ya itu bodo amat. Lo mau subscribe gue, mau like, mau komen, mau dislike gue, bodo amat gitu. Cuman ya karena ini passion gue tetap bikin video, tetap seneng-seneng. Sama aja gue kayak dibikin di Instagram, kayak Facebook, gue nyampah-nyampah aja postingan, nyampah-nyampah aja status. Ya kan gak ada masalah, no problem. Gue gak akan berpikir AdSense gue kayak gimana, reward gue ntar gue posting bikin konten ini seperti apa, gak ada men. Gue just cuman ketika gue upload, gue sharing, orang suka atau enggak, gue malah minta saran dong. Sorry, ke video gue ini kurangnya apa. Bukan berarti gue ngata-ngatain audiens gue, oh lu lari gara-gara giveaway, lu lari gara-gara konten gue nggak menarik. Enggak, gue nggak akan pernah menyalahkan audiens. Seorang influencer tidak akan pernah menyalahkan audiens. Nih, lu dengar kata-kata gue yang cuma punya 100 subscriber. Lu udah berapa juta subscriber, lu masih nyalahin audiens, itu lucu. Ya nggak sih? Jadi kalau menurut gue, lu nyalahin saingan konten kreator yang lain soal giveaway sama prank-prank aneh itu nggak relate banget. Kalau lu mau nyalahin itu terus lu alasan mau cabut, wah berarti lu cemen banget, hidup lu cemen banget men. Serius, lu nyalahin sistem, lu obrak-abrik, lu head semua sistem, lu nyalahin konten artis-artis yang udah mulai bikin YouTube, ini giveaway sana sini, be yourself and never surrender. Ya itu gue nggak masalah. Itu emang udah pilihan audiens. Selera men, kita bicara selera. Apakah gua yang ikut giveaway di taruhlah misalnya gue ikut giveaway di channelnya Baim Wong, apakah gua nggak nonton, habis itu nggak nonton konten lu? Nggak juga, belum tentu. Karena ini kan kita bicara informasi yang kita butuhin. Kita nonton YouTube, kita buka platform YouTube karena kita mencari informasi. Nggak mungkin kan kalau gue lagi buka YouTube, gue lihat, gue lagi pengen apa, pengen butuh informasi apa. Misal gue cari dangdut, nggak mungkin dong gue ngeklik konten lu. Gue nggak mungkin ngeklik konten tutorial. Nggak nyambung dong. Otak gue pengen dengerin dangdut, nonton dangdut lah. Nah, gue ketik dangdut. Nggak mungkin gue ngeklik konten lu itu, nggak mungkin. Nah, ketika kalau gue lagi pengen nonton konten, inilah Close the Door atau apa,
ya gue pasti nonton gitu, gue pasti keyword gue search. Jadi apa ya, jadi nggak bisa lu menyalahkan, oh ini sistemnya yang salah, ini ada saingan yang kayak begini. That's freak man. Kalau gue rasa lu childish banget, serius. Umur lu 30, umur lu udah 20-an lebih, lu masih otak-otak ya ngomongin kayak begitu ya kan. Kalau gue sih ya umur gue juga hampir 30, gue nggak ada berpikir seperti itu, karena ini emang persaingan bebas. Ini rules, masih rules dalam rulesnya YouTube ya kayak begini. Kalau bicara bisnis, kalau kita pakai logika bisnis, ya inilah persaingan bisnis seperti ini men. That's not illegal. Kalau kata YouTube itu nggak ilegal, itu tetap dalam rulesnya. Yang penting subscribe masuk, viewer masuk, cara apapun lu pakai masuk. Asal lu jangan GB viewer, asal lu jangan sub for sub, atau lu jangan beli beli viewer, lu GB jam tayang. Gue tahu kok, gue tahu sebagai YouTuber gue tahu. Ya lu lihat aja kalau gue GB, gue 2 minggu ini udah bisa kali mungkin 1000 subscriber. Cuman karena gue passion aja, gue share doang, just share ke teman-teman terdekat gua, ke circle gua, tongkrongan gua. Men, gua nyoba-nyoba bikin YouTube nih kayak gini-gini nih. Kalau lo syukur-syukur suka nonton gua, syukur-syukur nggak suka ya nggak apa-apa. Dan gua tahu itu teman-teman gua banyak skip video gua. Terus gua harus marah? Ya enggak dong, harus gua salahin teman-teman gua. Ya nggak bisa. Nah, inilah analogi yang harusnya lu pakai ketika lu mau ngomong, oh ini YouTube sudah mulai berubah. Lebih fair lagi kalau lu itu ngomong, oh ternyata YouTube sekarang arahnya giveaway, gue nggak mampu giveaway, oke fuck up the system, oke gue cabut. Atau lu bilang, oh anjing AdSense gue berkurang nih gara-gara ada yang giveaway, oke lah bangsat lu semua, gue cabut. Nggak usah lu sosok elegan, lu mengiring opini publik ya gak? Aku pamit setahun lagi. Terus lu mau bikin trending dulu, nyari pundi-pundi dulu di sini kan, bikin karya dulu, sama aja men, sama aja. Gua nggak tahu terlepas lu ntar dari YouTube apa segala macem ya, itu good luck lah buat lu semua. Gue tetap inspired by lu lah, gue tetap terinspirasi dari lu tetap berkarya, karya lu bagus. Bicara lu nanti kualitas konten lu bagus di atas gua atau di atas close the door atau di atas apapun itu, di atas yang orang beli cupang viewernya bisa sampai puluhan juta, itu sih ya nggak soal lah. Maksud gua jangan berkecil hati lah. Atau kalau emang lu misalnya terpatok sama duit, ya mending lu cari duit di tempat yang lain ketimbang di YouTube. Kalau lu udah tahu kayak begini, ketimbang lu nge-hate sistem YouTube, terkesan lebih bodoh lah kalau gue bicara. Kalau lu bicara seperti itu terkesan lebih bodoh. Kalau misalnya ada yang bilang, gue kalah saing nih kayak gini-gini, jangan didramain lah bro. Jadi lu dikit-dikit jangan drama lah. Maksud gue bikin lingkungan ini lingkungan yang fair gitu loh. Jadi jangan lu berbicara secara elegan terus lo cabut, tapi padahal niat lo anjing dalam hati gua AdSense gua habis begini-begini. Lebih baik lo bicara frontal aja kayak gua misalnya, ya udahlah, ini emang konten gua busuk gitu loh, gua kalah saing sama ini. Ya jelas gua akuin gua kalah saing gitu, cuman bagaimana caranya ya gua benerin konten gua, bukan masalah nge-hate orang, lo ngegiring opini publik. Men ini konten giveaway itu sampah banget, sistem rusak sistem gini-gini. Bukan kayak gitu. Jadi buat ya konklusi dari gua sih, buat netizen ya jangan gampang banget terpicu sama obrolan orang ya kan, seakan-akan itu elegansi banget membawa kita tergiring opini kita. Janganlah, pikir baik-baik, analisis baik-baik omongan orang. Lu pikir analisis baik-baik lah, omongan gue ini bener atau enggak sih. Jangan sampai lu, oh iya Bawang bener, Romi bener nih. Enggak kayak gitu. Lu pikir baik-baik. Begitu juga lu pikir baik-baik sama si YouTuber legend ini. Omongannya ada maksud di balik itu enggak sih? Atau emang bener enggak sih, emang dia niat pamit atau segala macam.
Jadi biar tidak ada drama di antara kita, tidak ada dusta di antara kita, men. Selain itu, buat lo para YouTuber baru lah yang baru bikin video kayak gue juga, bareng-bareng lah kita jangan berpikiran video si A nih busuk banget, nge-head doang. Si B ini cuman beli ikan terus viewernya banyak, sampah banget. Terus si C ini gak berfaedah. Men, sekarang gue balikin lagi, janganlah lu mikir kayak gitu. Tapi ini subjektif masing-masing. Jadi audiens, penonton, netizen itu lebih ke arah kepuasan pribadinya masing-masing. Setiap orang punya selera masing-masing. Gue suka Nela Karisma, tapi berarti gue nggak nonton Via Valen gitu aja. Lu suka Via Valen, lu nggak nonton Nela Karisma. That's it. Jadi semua jangan kita sama-sama bikin YouTube, bikin konten, kita nge-head konten yang lain. Gue lebih salut kayak nonton KKI. Dia konsepnya lebih bagus dari gue, lebih niat. Gue lebih salut sama konten-konten ya yang udah menghibur, audiensnya banyak, berarti dia goal gitu loh. Jadi kita introspeksi diri masing-masing deh kalau soal karya gitu ya. Jangan lo langsung bilang, oh konten gue berkelas coy, keren banget settingnya, nyala semua apa segala macam. Enggak gitu. Penilaian tetap ada di audiens. Jadi kita cuman sekedar ya, cuman penyajinya aja gitu. Jadi terlepas kita laku atau enggak, itu balik lagi ke audiens. Dan jangan pernah menggiring opini, oh ini konten sampah, konten ini nggak sampah. Itu lu sama aja lu bersaing. Persaingan lu nggak sehat gitu. Tunjukin dari karya lu, ketimbang lu nge-hate. Tunjukin karya-karya lu yang lebih maksimal. Kalau masih kurang maksimal, maksimalin lagi. Kalau lu mau ngikutin arus silahkan. Lu bicara resistance, pembeda apa segala macam. Ya nggak usah diomong, orang juga tahu itu beda atau sama, orang juga tahu. Orang yang menilai bukan lu. That's it, all the bye. Oke, goodbye, salam WWG.